Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kalian semua selalu cari gue di YouTube, dan semoga channel gue bisa menghibur teman-teman semua. Hampir 1 bulan lamanya konflik antara Israel dan Palestina terus terjadi. Sebenarnya konflik ini terjadi sebelum serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, konflik ini udah terjadi mulai pada tahun 1917. Saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris bernama Arthur Balfour menulis surat untuk tokoh komunitas Yahudi yang isinya 67 kata itu mengikat perjanjian bahwa orang Yahudi Inggris akan mendirikan tanah dan bangunan di Palestina. Inti surat yang dikenal dengan Deklarasi Balfour itu sebenarnya menjanjikan 90% tanah akan dihuni oleh warga Arab Palestina. Nah, mandat dari Inggris itu pun berlangsung dari tahun 1923 sampai 1948. Selain itu, Inggris juga memfasilitasi pindahnya Yahudi ke tanah Palestina. Bahkan gak tanggung-tanggung, migrasi itu berlangsung besar-besaran setelah terjadinya gerakan Nazi di Eropa. Nah, tentunya warga Palestina pada saat itu menolak dengan sangat keras karena mereka takut nantinya tanah mereka diambil oleh Inggris dan akan diberikan sepenuhnya ke Yahudi. Disitulah ketegangan semakin meningkat dari tahun 1936 sampai 1939. Awal mulanya terjadi perang di Arab. Sampailah pada April 1936, Komite Arab memerintahkan warga Palestina untuk melakukan mogok massal. Dampaknya pun gak tanggung-tanggung, terjadinya pemberhentian pembayaran pajak, kemudian boikot untuk semua produk Yahudi. Ya, semua itu atas bentuk protes untuk kolonialisme Inggris dan kedatangan Yahudi yang terus meningkat. Pemogokan massal itu berlangsung selama 6 bulan, tapi Inggris nggak tinggal diam. Mereka melakukan pembantaian untuk warga Arab asli di Palestina, menyita fasilitas, menutup sekolah, sampai sekarang. Pemberontakan fase kedua dipimpin langsung oleh para petani di Palestina pada tahun 1937. Inggris mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Mereka menjatuhkan bom dari atas langit, memberlakukan jam malam, menghancurkan rumah, dan pembunuhan massal. Pemberontakan itu berlangsung selama 3 tahun. Setidaknya puluhan ribu orang menjadi korban. Terdapat 5.000 orang warga Palestina meninggal, 15 sampai 20.000 orang luka-luka, dan 5.600 orang di penjara. Terus pertanyaannya, apakah PBB turun tangan? Sampailah pada tahun 1947, populasi warga Yahudi kian meningkat 33%, sementara lahan yang mereka tinggali hanya 6%, dan itulah yang membuat PBB turun tangan. Dan dibuatlah Resolusi 181 untuk membagi wilayah Palestina dan wilayah Yahudi, atau yang dikenal dengan nama Israel sekarang. Tapi tentu aja Resolusi 181 ditolak oleh warga Palestina, karena di Resolusi 181 itu disebutkan bahwa 56% tanah di Palestina akan diberikan kepada Yahudi, sementara 94% sebagian merupakan tanah subur Palestina. Ketika Resolusi 181 belum disetujui oleh warga Palestina, di sisi lain para militer Inggris masuk ke wilayah Palestina untuk menghancurkan beberapa tempat untuk memperlebar kekuasaan mereka. Bayangin, pada tahun 1947 sampai 1948, beberapa desa kecil, kota besar, dan kota kecil di Palestina dihancurkan. Sebanyak 15.000 orang Palestina terbunuh, termasuk adanya pembantaian. Insiden tersebut membuat Zionis menguasai 78% tanah bersejarah di Palestina, dan 22% sisanya yang dikenal saat ini tepi barat dan jalur Gaza menjadi hak warga Palestina. Pada 15 Mei 1948, negara Israel didirikan.
Dan keesokan harinya terjadilah perang antara negara Arab dan negara baru tersebut. Perang berakhir pada tahun 1949 dengan adanya gencatan senjata antara Israel, Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Nah, setelah Israel dibentuk, sebenarnya warga asli Palestina yang mempunyai hak yang sesungguhnya untuk tanah yang mereka tinggali nggak serta-merta diusir begitu aja. Mereka bertahan di sana selama kurang lebih 20 tahun di bawah kontrol militer dan diawasi oleh Israel. Sampailah pada 5 Juni 1947, sebagian besar bersejarah milik Palestina dikuasai oleh Israel, termasuk jalur Gaza. Perlawanan kedua warga Palestina terjadi pada tanggal 28 September tahun 2000. Pada saat itu, Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke Masjid Al-Aqsa dan terjadilah keributan pada saat itu. Bentrok pun terjadi yang menewaskan 5 warga sipil Palestina dan melukai 200 orang warga Palestina selama 2 hari. Nah, sejak saat itulah Israel diketahui terus melakukan serangan militer yang berkepanjangan di Gaza, mulai dari tahun 2000, 2012, 2014, dan 2021. Ini yang membuat warga Palestina banyak yang meninggal, mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Bahkan dari video-video yang sering kita lihat, ada beberapa anak kecil yang mungkin baru dilahirkan ke dunia dan mereka harus meninggal. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini bukan lagi soal agama, tapi kemanusiaan. Bukan lagi siapa yang menjanjikan dan siapa yang dijanjikan, tapi balik lagi ke kemanusiaan. Dan Israel telah melakukan tindakan di batas aman normal. Ini bukan lagi tindakan membela diri, tapi penjajahan atau genosida yang semestinya pada tahun 2023 ini udah gak ada lagi negara melakukan penghapusan satu ras atau satu negara lain dengan cara-cara yang keji. Dari cerita-cerita yang udah kita lihat, harusnya kita bisa menentukan sikap di titik mana kita berada. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, dan see you next video.